Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pada kesempatan hari ini kita boleh bertatap kembali dalam keadaan sehat. Kita percaya semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membagikan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sungguh baik di dalam setiap langkah kehidupan kami sampai dengan saat ini Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebelum kami melangkah pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas Bapa, biarlah kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pakai anak-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah menuntun, memimpin, membawa kami untuk kami melangkah bukan dengan kekuatan kemampuan kami sendiri, tetapi kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu terus menjadi rema dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terpujilah kekal selama-lamanya. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu perenungan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Esra 9 ayat 1 sampai dengan 9. Yang seharusnya kitab Esra ini dari ayat 1 sampai dengan 15, tapi saya ambil kitab Esra 9 ayat 1 sampai dengan 9. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Jadi peristiwa ini menceritakan bagaimana bangsa Israel setelah mereka pulang atau kembali dari pembuangan Babel, ternyata timbul suatu permasalahan atau gejolak yang lain. Dikatakan ayat 1 saudara, mari kita baca. Orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Kenapa? Karena kekejian yang mereka lakukan adalah mereka mengambil istri dari antara anak-anak perempuan orang-orang itu, penduduk negeri itu, sehingga mereka bercampur benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia itu saudara. Nah saudara, ketika Esra mendengar hal itu, dia mengoyakkan pakaiannya, dia mengoyakkan jubahnya, dia berlutut di hadapan Tuhan dengan pakaian terkoyak-koyak, dia menyiksa dirinya sambil dia menegakkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan Esra, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Kenapa? Karena terlalu besar. Tidak terhitung jumlah dosa yang diperbuat orang Israel terhadap Tuhan. Namun kita melihat saudara, ini yang menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan ayat 8, dan sekarang, ya perhatikan saudara, dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Ayat 9 saudara, karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu rema firman Tuhan, kalau kita melihat dari ayat ini, ayat 8 sampai dengan 9, justru mengingatkan saya, saudara dan saya, bagaimana perjalanan bangsa Israel dimulai dari dipimpin oleh Musa sampai dengan kitab Esra, sampai mereka kembali dari pembuangan. Sekalipun mereka adalah bangsa yang memberontak, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu menyakiti hati Tuhan, bangsa yang selalu meninggalkan Tuhan, bangsa yang selalu menyembah berhala. Tetapi kita belajar dari ayat ini kasih karunia. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya yang hebat, kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang selalu ada bagi bangsa Israel. Bahkan kasih-Nya, kebaikan-Nya, pertolongan-Nya, anugerah-Nya yang tidak pernah berubah, sehingga membuat Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan umat kesayangannya bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Dari sini kita belajar, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana bangsa Israel, bangsa yang terlalu banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, menyatakan bagaimana mereka hidup oleh karena perkenan Tuhan. Kita belajar hari ini bahwa justru kasih karunia Tuhan yang membawa, yang menuntun, bahkan memimpin hidup kita sampai dengan hari ini. Kalau kita bangun dari tempat tidur kita boleh beraktivitas dengan segala pekerjaan kegiatan, kita percaya bahwa semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan kasih yang terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan saya pribadi, kasih yang tidak bisa kita balas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih-Nya memulihkan kita, kasih-Nya memurnikan kita, kasih-Nya menyelamatkan kita, kasih-Nya menyembuhkan kita, kasih-Nya mengingatkan kita, mengajarkan kita, bahkan memberikan kita kehidupan yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari saudara, kita selalu mengingat akan setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Kenapa? Agar supaya saudara dan saya, kita selalu datang dan memandang kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang juru selamat kita. Mari saudara dan saya, kita selalu mengingat setiap kebaikan, setiap kasih dan pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap hari, setiap waktu, kita selalu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, pada pagi hari ini kita selalu mengingat akan setiap kasih dan anugerah, bahkan kebaikan dan pertolongan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Justru membuat kita mengerti bahwa hidup kita, saudara dan saya, adalah milik kepunyaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini terus memimpin, membawa kita, menyadarkan kita bahwa hari ini sampai dengan detik ini, kasih karunia Tuhanlah yang terus ada setiap hari, setiap waktu. Bahkan kasih karunia Tuhanlah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan pengharapan kita, tidak pernah, tidak sedetik pun meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan saya pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.